Shalom, Jemaat Kalvari. Walaupun hanya baru beberapa orang, ada sekitar 20 orang ya. Mari bersama-sama teriak ini. Haleluya 3 kali, oke? Oke? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan menang saudara untuk bangkit. Haleluya,
Allah yang luar biasa. Engkau layak untuk menerima puji dan sembah kami. Dan kami memasuki dalam hadirat Tuhan yang sangat dalam, menikmati hadirat-Mu, menikmati sukacita sorga yang hadir, yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Katakan hal sebelahnya, kita terima sukacita surga pada pagi hari ini. Yang di rumah juga bilang, terima sukacita surga, terima sukacita surga.
yang membuat hati kita menjadi kacau gundah gulana. Amin. Karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Silakan Yesus. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita.
memuji dan mengesahkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan tadi boleh menjadi doa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau urapi mulut lidah hamba-Mu ya Bapa dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa, dengan Roh-Mu ya Yesus. Biarlah kami bisa urapilah telinga kami ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan nanti boleh menjadi berkat bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Yes, ya. Itu moto kita bahwa dalam segala situasi kita mau terus memuji Tuhan dan kita diberkati, ya. Saudara, beberapa hari ini, 2 hari kali ya, hujan turun lagi malam kapan tuh ya, semalaman sampai pagi sehingga dingin, ya. Dingin di Sukabumi, dan ternyata nggak hanya di Sukabumi aja merata ya, karena yang di puncak apalagi, yang di Jakarta juga lagi hujan nih gitu ya. Nah, sehingga hari ini juga tadi ada yang beberapa jemaat yang sakit. Saya doakan segera sembuh ya. Amin. Tapi mudah-mudahan di rumah bisa mengikuti juga tetap ibadah secara live ya. Nah, saudara, oke. Mau intermezzo dulu sebelum masuk firman Tuhan, saudara. Saudara, saya sama suami saya suka berolahraga di rumah, olah tubuh lah ya. Nggak tiap hari, saudara, tetapi minimal seminggu itu harus, gitu ya. Udah kelebihan berat nih. Kalau menurut saya ini udah kelebihan berat gitu ya. Jadi saya mau targetin turun, dan nggak mudah, saudara. Berat saya udah mencapai 70 lebih. Wow. Lebihnya nggak tahu ya. Wow. Wow. Target mau turun ke 60 susahnya minta ampun, saudara ya. Tetapi daripada mikirin, oh targetnya sampai 60, saya sama suami bertekad gini, harus sehat gitu. Karena kan asupannya kalau udah disediain makanan pasti makan gitu ya. Cuman harus bisa direm gitu. Nah, oke. Nah, waktu saya olah tubuh itu ya, saudara, yang tadi saya bilang pengen nih kurus gitu ya. Tapi untuk memulainya kadang suka mager, ya, suka sulit nih mau memulainya. Aku harus olahraga. Nah, tapi begitu diniatkan bisa juga dilakukan. Udah dilakukan, nah biasa aja, ya, happy aja. Nah, saudara, saya paling suka di bagian akhir. Biasanya olahraga paling suka di bagian akhir. Berarti kan udah menyelesaikan olahraganya gitu ya. Nah, terus di waktu pendinginan itu, waktu saya tarik kapas itu, saya paling suka mengambil tempat di teras belakang. Kalau yang udah pernah ke rumah saya suka ngambil pendinginannya di teras belakang. Nah, saya suka, bukan iseng sih sebetulnya. Waktu pendinginan itu saya menghadap nggak pernah ke satu sisi, saudara. Ya, jadi saya kalau ngambil pendinginan suka ke 4 sisi, ke 4 arah mata angin lah gitu ya. Nah, waktu saya menghadap sisi satu, saya menghadap ke halaman belakang. Waktu ngambil nafas, wah seger banget. Apalagi kalau olahraganya kan pagi-pagi pasti ya gitu ya. Melihat tanaman hijau, gitu ya. Matanya melihat yang hijau-hijau, terus narik nafas, seger banget gitu. Waktu saya ngadep ke sisi sebelah, biasanya di sebelah kanan saya ada kandang kungkum. Kalau pagi udah dikeluarkan di situ. Kungkum itu peliharaan dogi di rumah kami gitu ya. Udah di situ, kungkum lagi enak tidur. Nah, saya udah habis olahraga, kungkum lagi meringkuk tidur. Waktu saya ngadep ke sisi sebelah satunya lagi, ngadep ke dalam rumah. Ya. Satu sisinya lagi, waktu saya ngadep, wah saya dihadapkan sama rak-rak yang tidak rapi gitu ya. Nah, itu nggak nyaman buat saya gitu ya. Nah, itu intermezzo aja. Nah, hal ini menandakan bahwa kemana kita memandang itu bisa mempengaruhi pikiran dan hati, saudara. Ya kayak tadi waktu saya ngadep ke yang hijau-hijau, wah senang rasanya gitu ya. Saat ini kemana arah pandangan kita? Apakah kepada persoalan hidup yang sepertinya tidak pernah selesai, datang silih berganti, atau kita tetap bisa fokus untuk terus memandang Tuhan di tengah
persoalan yang ada. Sama seperti saya tadi olah tubuh dan ingin menurunkan berat badan, itu pun tadi ya saya bilang memulai itu sulit, bukan nggak bisa, tetapi kita yang kadang-kadang susah untuk bergerak di awalnya atau tekadnya kurang kuat. Harus kembali kepada diri kita untuk memotivasi bahwa saya harus melakukannya, saya pasti bisa melakukannya. Dan pasti ada hasil saudara, walaupun hasilnya nggak didapat hari itu kan. Berat badan turun 10 atau 15 kilo, nggak mungkin dicapai hanya 1 kali latihan, 2 kali latihan, tapi itu harus terus kita kerjakan, gitu ya. Targetnya ada, tetapi seperti tadi saya bilang, daripada kita memikirkan, bentar habis olahraga nimbang badan, cuma turun 1 kilo gitu ya, nanti makan naik lagi 1,5 kilo gitu, kan nanti jadi mempengaruhi pikiran. Lebih baik lakukan saja olah tubuh ya. Nah, kita dalam hal kerohanian pun seperti itu saudara. Kita harus memotivasi diri kita agar kita bisa terus memandang kepada Kristus, meninggikan Kristus, dan terus bergerak dalam rencananya. Karena kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak akan ada pertumbuhan. Sama seperti tadi ya udah kita diam aja, tidak akan ada hasil. Hari ini saya masih membahas tentang Lift Him Up, udah seri keempat nih ya. Atau nanti suami saya melanjutkan lagi nggak ke seri berikutnya. Apa yang bisa kita ambil dari Lift Him Up kali ini ya? Kita mau baca dalam ayat tema, sekali lagi dalam Mazmur 99 ayat 9, dikatakan demikian: tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara bisa kembali melihat catatan khotbah ya di minggu-minggu kemarin dari part 1 sampai part 3. Di situ diterangkan bagaimana kita ya, apa yang tujuan kita meninggikan Tuhan, dampak yang kita terima ketika meninggikan Tuhan, bagaimana menjadi penyembah yang benar, sikap dan respon dalam menyembah, ya, meninggikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita itu tercatat dalam catatan khotbah dari seri 1 sampai 3, atau saudara bisa kembali melihat YouTube-nya, ya, rekaman ibadahnya di YouTube channel GBS Calvary. Nah, harus ada kesadaran penuh tadi ya dari diri kita untuk meninggikan Tuhan, fokus sama Tuhan, karena Dia Allah yang setia, pemilik kehidupan, gitu ya. Jadi itu harus ada kesadaran, sama kayak tadi saya olah tubuh, harus mindsetnya diubah ya. Saya harus meninggikan Tuhan, harus mengudus, dikatakan sebab Dia Allah yang kudus. Bagaimana kita menguduskan Tuhan dengan hidup kita? Bukan maksudnya Allah nggak kudus, tetapi justru karena Dia Allah yang kudus, maka setiap kita yang menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, hidup kita harus mencerminkan Kristus, saudara. Ya, kan Dia yang kita tinggikan, Dia pemilik hidup kita. Dikatakan Dia Allah yang kudus, gitu ya. Yang menguduskan Tuhan bukan berarti Allah nggak kudus, tetapi kita yang harus hidup dikatakan dalam kekudusan dan bukan dengan paksaan, saudara. Tetapi kerinduan untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Mungkin ada pertanyaan dari saudara, bagaimana kita bisa kudus? Kita masih hidup di dalam daging yang setiap saat kita misalnya bisa jatuh dalam dosa. Kita mau baca di dalam Lukas 1, agak panjang ayatnya, tapi mohon disimak. Lukas 1 ayat 68 sampai 75. Saya akan bacakan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Poin pentingnya, dapat beribadah kepadanya tanpa
hadapannya seumur hidup kita. Perhatikan saudara, dalam perjanjian baru ini dikatakan bahwa telah dinubuatkan atau telah diberitakan oleh nabi-nabi sejak zaman purbakala. Di perjanjian lama pun memang sudah tertulis bahwa kelak akan datang penyelamat. Siapa penyelamat itu? Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dan dikatakan Dia yang mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Siapa musuh kita? Iblis, yang membuat kita jatuh dalam dosa, gitu ya. Terus keinginan kita terus kalau misalnya tidak hidup di dalam kekudusan, itu si iblis yang akan merecoki kehidupan kita. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan Yesus mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Jangan mau jadi hamba dosa, dan itu mindset kita yang harus diubah. Harus sadar, dikatakan ya tadi ya, tekad bahwa aku harus terus meninggikan Tuhan, ikut Tuhan Yesus dengan setia, ya. Tantangan apapun yang terjadi, godaan apapun, pokoknya aku terus maju, gitu ya. Dan dikatakan tadi dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ibadah bukan hanya ibadah seperti di gereja ini aja. Di dalam kehidupan kita setiap hari ada ibadah, saudara. Memuji Tuhan, berdoa, membaca firman, itu ibadah. Beribadah kepadanya tanpa takut di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Ini berbicara bukan dikuduskannya waktu nanti kita pulang ke surga, tetapi ini berbicara tentang kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Berarti itu menuju kepada hidup kita di bumi ini, saudara. Semakin dikuduskan, ya, hidup di dalam kebenaran. Kita ini sudah diberi kasih karunia, saudara. Saudara nggak bisa membayarnya dengan uang. Walaupun harta saudara banyak, orang terkaya sekalipun dunia, saudara tidak bisa membeli keselamatan. Yang bisa saudara lakukan adalah melakukannya, ya, menerimanya, ya, dengan kehidupan saudara. Dikatakan kasih karunia itu lewat pengorbanan Tuhan Yesus, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hidupnya akan diselamatkan, hidupnya akan dikuduskan. Amin. Di dalam Yohanes 12 ayat 32, ya, dikatakan demikian. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Atau dalam versi New International Version, and when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Jadi melambangkan ini ditinggikan tuh pengorbanan Tuhan Yesus yang di kayu salib, dikatakan. Bukan karena dia berdosa, tetapi karena kasihnya kepada kita semua, dia rela disalib, ditinggikan. Tetapi setiap orang yang menerimanya, melihat, menyaksikan bahwa kasih Yesus yang luar biasa itu, dia akan datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Ya, saat ini Tuhan Yesus ini nggak ada di dunia. Di mana dilihatnya? Dari sikap hidup kita, saudara. Oleh sebab itu tadi ya, bukan Tuhan Yesus yang dikuduskan, tetapi hidup kita harus terus hidup di dalam kekudusan agar nama Tuhan tidak dihujat. Amin. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Zaman perjanjian lama ada kemah suci, ada beberapa ruang, ya, pelataran, ruang kudus, maha kudus. Untuk masuk ke ruang maha kudus itu ada tabir, karena di situ tersimpan tabut Allah yang berisi 10 firman Tuhan, ya, hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke situ selain imam, dan itu pun harus melalui proses penyucian, harus korban, ya, harus disucikan. Tidak ada orang yang bisa masuk ke situ, ya. Kalau ada yang berani masuk ke situ mati. Tapi orang pada takut, saudara, dan nggak berani. Mereka menghormati Allah Bapa yang benar-benar hidup di dalam kesucian. Karena salah sedikit aja mati, saudara, hukumannya. Tetapi karena kasih karunia di zaman perjanjian baru, ya, Tuhan Yesus menggantikan kurban, ya, bagi hidup kita yang penuh dosa. Orang nggak sembarangan waktu itu, apalagi kalau yang melakukan dosa. Diam-diam orang lain nggak pada tahu, tetapi Allah Bapa tahu. Mati, saudara, kalau zaman dulu.
Tapi sekarang dikatakan zaman anugerah. Cuma kita nggak boleh keenakan, saudara. Seharusnya kita harus bersyukur kita hidup zaman anugerah. Kalau nggak banyak yang mati, saudara. Lagi zaman Nuh aja, ya, itu bagaimana Nuh bisa hidup begitu kudusnya? Dia juga manusia, kan bisa juga jatuh dalam dosa. Tetapi di mana dia bisa menjaga kekudusan? Tadi juga ya Bapak kita Abraham. Mereka adalah pendahulu-pendahulu kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau terus hidup dikuduskan. Kita hidup di zaman anugerah. Tetapi sekali lagi jangan keenakan. Justru kita harus memacu diri kita, memotivasi diri kita untuk kita terus semakin dikuduskan. Tidak kompromi dengan dosa. Nggak apa-apa dikit-dikit nipu, nggak apa-apa dikit-dikit bohong, nggak apa-apa dikit-dikit melakukan dosa, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ya. Tetapi harus dikikis habis. Yang tadinya segini dosa kita terus dikikis habis. Begitu ada keinginan, ya, manusia kan ada keinginan mata dari hati gitu, amarah juga gitu. Itu kan kita tahu, sadar banget itu tuh dosa gitu. Karena standarnya ya bahwa kalau kita tidak bisa berbuat baik itu dosa gitu. Ya, ini berhubungan dengan roh kita. Tetapi oleh kuasa darah Yesus kita dimampukan. Ketika mau melakukan dosa, no, aku sudah ditebus. Bisa kita katakan tidak terhadap dosa, ya. Nah, tadi dikatakan apa kita bisa hidup kudus? Jelas hidup kita bisa dikuduskan oleh Tuhan, tapi bukan karena perbuatan baik kita. Harus berbuat baik, ya. Bukan berarti kita udah selamat, dikuduskan sama Tuhan, oh ya udah aja gitu. Enggak. Tetapi justru karena itu kita harus bersyukur dan tiap hari kehidupan kita harus memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dikuduskan oleh Tuhan dan Tuhan telah memilih saya dan saudara saat ini untuk bisa datang ke tempat ini aja. Tuhan pilih loh gitu, bukan satu kebetulan. Yang tadinya mungkin kita mager gitu ya, tetapi saudara bisa melangkah ke tempat ini itu luar biasa, saudara. Lain hal kalau yang sedang sakit berbaring terus nggak bisa jalan. Tetapi saya percaya kalau saudara beriman, saat ini pun saudara bisa sembuh. Dan minggu depan saya percaya saudara bisa melangkahkan kaki ke tempat ini untuk beribadah. Kecuali yang di luar kota ya. Semoga diberkati lewat firman saat pagi hari ini. Nah, apa yang harus saudara lakukan untuk terus menjaga kekudusan hidup saudara? Ya. Mungkin firman Tuhan ini saudara dengar berulang-ulang, tetapi jangan pernah bosan. Ketika telinga saudara mendengar firman Tuhan yang sama, pernah nggak saudara dalam hati nih ya, dalam hati? Tapi nggak usah jawab masing-masing aja ya. Ketika saudara dengar firman puluhan kali, ratusan kali, terus hati saudara ada penolakan. Udah tahu, udah nggak usah dibilangin. Apalagi kalau misalnya hamba Tuhan kadang-kadang ngulang poin yang sama gitu ya. Pasti kesini nih arahnya gitu. Terus terang saya juga pernah seperti itu. Tapi bukan bermaksud merendahkan hamba Tuhan. Tapi kadang kalau ada hamba Tuhan mengucapkan hal yang sama-sama, kata yang sama gitu, kadang-kadang suka hafal. Saya suka ngikutin gitu. Ini gitu udah hafal gitu ya. Tetapi ternyata itu melatih saya, ya saudara. Karena firman Tuhan juga dikatakan, firman Tuhan itu harus disampaikan berulang-ulang. Bahkan ke anak-anak kita juga disampaikan berulang-ulang. Waktu dia kepada setiap orang, waktu dia duduk, berbaring, berjalan gitu. Harus berulang-ulang. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia memang harus selalu diingatkan. Jadi gak pernah bosan. Lama-lama saya sadar, ya itu yang meneguhkan saya. Walaupun perkataan firmannya sama. Lama-lama gak ada lagi kata bosan. Tetapi kita harus meresponi amin. Terus introspeksi ke diri sendiri. Saya udah ngelakuin itu tuh. Yang dulunya mungkin ketika kita menerima firman, nih itu tuh si A. Ini firmannya pas buat dia, gitu ya. Nggak seperti itu sekarang, gitu. Ini saya contohnya ya. Jadi tidak lagi menuju kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Oh ya, aku yang harus berubah. Aku belum berubah nih di sini. Terus diingatkan. Jadi jangan pernah bosan. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Kita baca dalam Ibrani 10 ayat 22.
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan saudara, kita harus menghadap Allah itu dengan hati yang tulus. Tadi contohnya saya, mungkin pada mulanya ada ketidaktulusan ketika menghadap Tuhan, ya. Seolah-olah kayak main-main, seolah-olah. Padahal saya juga dulu niat ya, bagi pertama kali saya masuk ke GBS itu karena panggilan Tuhan, saya percaya. Cuman waktu itu kan saya cerita sedikit aja ya, nggak panjang. Waktu saya menghadiri KKR Yeremia itu berkesan, makanya kemarin waktu nemu videonya itu saya sampai tercengang gitu, ya. Kok bisa ada videonya di YouTube gitu? Itu tahun 88 ya, bisa muncul di tahun ini gitu. Dan saya senang gitu karena mengingatkan kembali panggilan pertama saya. Saya Kristen dari kecil, saya diajak ke gereja sama orang tua saya, ya. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak saya bisa lupakan juga gitu. Tetapi itu kali pertama saya merasa dipanggil Tuhan, dijamah Tuhan gitu, bisa nangis gitu. Waktu KKR itu sampai akhirnya saya ke sini gitu. Itu mulanya gitu ya. Nah, perjalanannya nggak mudah, saudara. Yang tadi saya bilang, mungkin mau ke gereja suka males gitu. Tapi lama-lama kita dikatakan harus terus disadarkan, ya, dan kita juga harus memotivasi diri. Kita harus menghadap Allah itu dengan hati yang tulus. Dan keyakinan iman yang teguh harus diteguhkan. Kalau nggak yakin, saudara sepertinya sia-sia datang ke sini. Tapi terus lakukan ya, saudara ya, dengan setia. Makanya ada banyak orang yang kecewa dan tidak mau lagi datang ke gereja. Karena mungkin salah satunya ini, saudara ya, miliki hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh di dalam Kristus. Itu poin yang pertama. Ya, selalu datang dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh di dalam Kristus. Karena kita sudah sadar bahwa kita kan sudah diselamatkan sama Tuhan. Dan dikatakan hati kita ini dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Nggak ada lagi yang jahat dalam kehidupan kita. Terus dibasuh dengan air yang murni. Yang kedua, sebetulnya ini berhubungan ya. Nggak ada yang mana dulu dilakukan. Tadi ya, miliki hati yang tulus dan keyakinan iman. Yang kedua adalah Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kita bisa dikuduskan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Titik, nggak ada koma, saudara. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu harus jadi standar hidup kita, saudara. Dulu kami punya usaha, pengen lagi usaha ya. Kalau dulu di namanya Indonesian Salad, Indonesian Salad, ya. Bikin bumbu, saudara, itu harus diracikan. Itu ada standarnya, saudara. Ya. Gak boleh menyimpang dari standarnya. Termasuk melatih para pegawai. Oh, ini kacangnya sekian sendok, gulanya segini gitu kalau mau bikin lotek, airnya segini gitu. Ya. Kalau menyimpang misalnya, suka-suka aja lah gulanya gitu. Apa yang terjadi, nggak enak kemanisan, kecuali yang belinya suka bilang jangan manis tingnya gitu. Ya dikurangin dikit gitu. Tetapi karyawan kami harus patuh, nggak bisa ngasih garam seenaknya gitu. Nanti merusak standar, ya, atau airnya kebanyakan dibecek, nggak enak ini. Demikian kita harus mengikuti standar kehidupan, ya, hidup kekal, bahkan menjamin hidup jasmani kita, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada koma, nanti ada akibatnya, saudara. Ya, kan Tuhan udah bilang di firman Tuhan. Tetapi kita banyak sekali belajar dari pengalaman, bukan? Kadang kita bisa jatuh, kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa gagal, tetapi saudara nggak boleh menyerah. Ya, saudara harus terus memacu diri saudara sampai akhirnya saudara bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan, ini aku, nggak lihat orang, nggak usah iri sama orang, gitu.
Ya, saudara hidup dalam kekudusan dan saudara harus pastikan jaga hidupku supaya aku bisa terus memancarkan terang Kristus, supaya nama Tuhan gak dihujat dalam sikap hidup kita loh. Jadi bukan bagaimana ini contohnya lagi ke saya, bagaimana saya udah bisa khotbah gitu atau memimpin pujian, tetapi kalau hidup saya tidak mencerminkan kebenaran Kristus, nanti nama Tuhan yang dihujat. Jadi kembali kepada aspek kehidupan kita yang sesungguhnya adalah ketika saudara berada di luar gereja. Ini saudara, itu pengalaman hidup saudara. Saudara harus terus belajar sampai saudara bisa memotivasi diri saudara untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan mentransfer kepada yang lain. Bukan lagi, kamu ya berubah nih, orang Kristen nih kayak begini gitu. Enggak seperti itu. Tetapi saudara justru memberi contoh. Ya, orangnya belum dijamah, belum mengerti. Tuhan Yesus kan gitu, sahabat. Ada saatnya dia menegur, tetapi dia menegur dengan kasih, gitu ya. Dan akhirnya orang itu bisa diselamatkan. Lain hal kalau udah bebal, Tuhan sendiri bilang kalau ada orang yang misalnya salah, kita tegur 4 mata. Kecuali yang pakai kacamata ya, bisa lebih matanya jadinya. 4 mata. Kalau nggak bisa juga bawa katanya beberapa orang. Kalau nggak bisa juga dibilangin di depan sidang. Apa mau seperti itu, saudara? Ya, tentu kita nggak mau hidup kita dipermalukan, bukan? Ya, tetapi terus kita belajar. Ingat standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Oke. Sebagai penutup kita mau baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Jadi ingat gitu ya, acara di TV, waspadalah. Rohani juga harus waspada, saudara, jangan lengah ya. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, gak separuh saudara, atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, gak bisa separuh-separuh. Separuh ikut Yesus, separuh ikut sana, separuh ikut sana, gak bisa saudara. Letakkan pengharapanmu seluruhnya kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Dia udah anugerahkan semuanya loh, membayar kita dengan darahnya, lunas dikatakan. Itu firman Tuhan, nggak dicicil saudara, lunas, ditebusnya lunas. Terus kita nyicil sama Tuhan berbuat baiknya, nggak apa-apa, Tuhan sabar. Yang penting terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, siapkan akal budi kita, karena otak manusia ini berpikir terus. Ya, ketika ada masalah kan berpikir, begini nih penyelesaiannya. Ya, emang harus berpikir sedemikian. Tetapi sekali lagi kembali kepada standar firman Tuhan. Itu sulit saudara. Kadang daging ngomongnya gini, harusnya gini nih penyelesaiannya. Tetapi cara firman Tuhan lain. Kadang kita nggak terima. Ya wes, kata Tuhan, ikut mau lah karepmu gitu. Kalau orang Jawa kalau lewat ngomong gitu ya, karepmu dewe gitu ya. Ya wes, aku ikut sini, Tuhan liatin aja ya. Malah berbalik jalan dari Tuhan ya. Tuhan sabar, kalau udah mulai jauh sini tak jewer gitu. Di jewer sakit ya. Kadang kita masih berontak juga. Udah di jewer masih berontak. Nggak mau gitu. Ya wes karepmu gitu. Yang seperti saya bilang, perjalanan Israel yang harusnya ditempuh dalam waktu sebentar 40 tahun. Bukan sia-sia saudara, tapi itu melatih bangsa Israel. Demikian juga setiap persoalan yang datang ke kehidupan kita, mau cepat beres, taat sama Tuhan. Itu kuncinya. Susah. Kadang aku pengennya gini tuh. Kata Tuhan, tunggu, nih dengerin aku. Aduh, gatel. Aku ngelakuin ini dulu, ya udah, lakukan sakarapmu gitu ya maksudnya. Tetapi ada istilah bilang gini, suka-sukamu Tuhan. Ya kalau namanya suka-sukamu Tuhan, tadi menaruh pengharapan tuh sepenuhnya, nggak separuh-separuh. Suka-sukamu Tuhan, mulutnya suka-sukamu.
hatiku ngatainnya suka-sukaku gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi benar-benar suka-sukamu Tuhan. Amin. Kita lanjut tadi ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kalau kita lebih menuruti hawa nafsu, kita disebut orang bodoh. Nggak ada yang mau disebut bodoh ya. Kalau kita ada yang nyebut bodoh kamu gitu, kesinggung kita gitu. Tetapi dikatakan kalau kita menuruti hawa nafsu, kita bodoh saudara. Tapi kita harus taat. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dikuduskan seluruhnya. Nggak bisa kudusnya juga separuh-separuh. Kudusnya dari leher ke bawah. Ini nggak usah kudus. Mulut sama telinga mata nggak apa-apa, kudusnya separuh. Nanti saudara sakit kepala terus. Kudusnya dari sini aja ke atas, dari bawah nggak apa-apa. Nggak bisa saudara. Tetapi harus kudus di dalam seluruh hidupmu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi dosa nggak akan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ampuni dosa. Tapi kalau saudara itu berbuat dosa, Tuhan Yesus sedih karena nggak akan bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi motivasi kita adalah kita harus hidup kudus, itu aja. Jangan pikirin, aku nggak bisa kudus, aku masih banyak dosa. Nanti akhirnya yang saudara lakukan adalah hidup tidak kudus, dosa yang dilakukan. Tetapi perkatakan firman Tuhan adalah standar kehidupan. Aku pasti bisa, aku hidup kudus, aku harus memuliakan Tuhan, perkataanku harus baik, telingaku harus mendengar yang baik, mataku harus melihat yang baik. Intermezzo lagi sedikit, persoalan mata. Tiap hari kita melihat HP. Lagi waktu kita baca artikel misalnya, artikel kesehatan atau apa, ada iklan yang lewat. Ting tong. Di sini anak-anak bilang, ya yang pada main HP gitu. Kadang-kadang iklan kan suka lewat. Kalau yang anak kecil harusnya ada kontrol orang tua ya. Saya ini agak-agak gaptek nih. Tapi saya percayakan anak-anak saya ke dalam tangan Tuhan. Terus saya ingatkan, ingat kalau ada iklan yang tidak senonoh, jangan diklik, gitu ya. Jangan dibuka. Oh, buat pengetahuan, jangan diklik. Mata ini harus dikuduskan. Kadang klik gitu. Ya ampuni Tuhan gitu ya, udah ngeliat dulu sebelah nggak merem kok gitu ya, tapi harus dikuduskan. Intermezzo aja ya, jadi nggak bisa separuh-separuh saudara. Pokoknya targetnya hidup kudus supaya kehidupan kerohanian saudara terus alami pemulihan, bahkan secara jasmani juga pasti akan ada pemulihan. Amin. Imani itu ya. Oke. Berilah penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah penyelamat kita, Allah pemilik hidup kita. Amin. Amin. Kita ini dimiliki oleh Tuhan Yesus loh, bukan milik iblis lagi. Jangan ada orang yang mau, aku mau mendingan masuk neraka, ya, ketemu artis-artis terkenal yang cukup gitu ya. Itu mulut harus hati-hati gitu ya, dikuduskan. Oke, saya tidak panjangkan, saya panggil para pelayan Tuhan. Biar kita mau taruh pengharapan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kalau ketika kita memuji pun, saudara, itu kan perkataan firman. Oleh sebab itu bukan nggak boleh dengerin lagu dunia. Sekarang lagu dunia, saya bilang, ini kayak enak-enak nadanya gitu. Tetapi kadang saya harus memperhatikan perkataannya, yang Indonesia, yang Barat gitu. Lihat kalau yang memuja Tuhan ini jangan dinyanyiin walaupun enak gitu. Ya, sebetulnya. Nah, terus lebih banyak memuji Tuhan, saudara. Saat ini saudara yang sedang galau, jangan dengerin lagu galau, semakin galau. Saat ini saudara yang sedang galau, yang sedang dalam persoalan, yang sedang sakit mungkin, perbanyak mendengar firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan,
memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Aku nggak bisa nyanyi, suaraku fals, dengerin lagu, ikutin. Nggak ada orang yang denger. Waktu saudara lagi sakit, berbaring, setel rohani sekeras-kerasnya, ikutin, tinggikan dia. Saudara akan mengalami kesembuhan. Itu salah satunya, saudara. Jadi luar biasa nih firman Tuhan. Ya, kita angkat pujian ini, biarlah ini juga mengingatkan kita bahwa di saat saudara kelihatannya tidak ada pengharapan ketika menghadapi persoalan hidup, taruhlah pengharapan kita seluruhnya di dalam Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
kemanusiaan kepada Tuhan. Tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Bahkan tangan kami ketika kami diberikan anggota tubuh yang lengkap, tangan kami dipakai untuk bertepuk tangan buat Tuhan. Mata kami terus dikuduskan untuk menyatakan atau melihat kebaikan Tuhan. Telinga kami, mulut kami, semuanya kami mau serahkan untuk Engkau Tuhan. Engkau yang menguduskan kehidupan kami. Kami memang tidak layak, tetapi Tuhan telah melayakkan kami, memberikan kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami terus mengalami perubahan di dalam kerohanian kami. Kami mau Tuhan, kami mau terus bergerak di dalam rencana Tuhan, dan hidup kami diberkati rohani jasmani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang dalam masalah Tuhan sudah berikan kemenangan, amin. Yang dalam membutuhkan pertolongan, Tuhan sedang menolong saudara. Dan berkat-berkat Tuhan sedang on-the-way, sedang menuju dalam hidup saudara, amin. Yang percaya semuanya bangkit berdiri, kita akan akhiri bagian pada pagi hari ini. Haleluya. Tak pernah dia mengecewakan.
pujian yang sudah kami naikkan, sembah yang kami berikan, itu biarlah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit. Tetapi pada hari ini yang mengikuti ibadah online Tuhan Yesus, live streaming, pada saat ini mengalir ke suasa kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan angkat semua sakit penyakitnya, sehingga setiap orang yang beriman pada hari ini, beriman kepada Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan katakan, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Yang membutuhkan pertolongan, Tuhan sedang memberikan pertolongan buat kami semua. Yang sedang membutuhkan jalan keluar dalam setiap masalah, Tuhan membukakan jalan di mana tidak ada jalan. Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap sepenuh kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Selamat pulang jemaat Calvary. Happy Sunday. Jesus bless you.